Transportasi publik di Jakarta memiliki perjalanan yang panjang yang tentunya menarik untuk anak Jakarta ketahui. Kira-kira anak Jakarta tahu tidak ya transportasi publik apa saja yang pernah ada di Jakarta, bahkan masih eksis hingga sekarang? Transportasi ini eksis di Batavia mulai tahun 1869 hingga tahun 1960, di mana tram pertama dioperasikan dengan tenaga kuda hingga kemudian muncul tram yang dioperasikan dengan tenaga uap dan listrik. Tram pernah menjadi transportasi andalan bagi warga Batavia. Tram yang awalnya dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda di tahun 1957, tram Batavia diambil alih oleh pemerintah Indonesia di bawah Perusahaan Pengangkutan Jakarta atau PPD. Namun buruknya manajemen pengelolaan tram membuat moda transportasi ini kian tak layak. Pasokan listrik yang sering tak lancar mengakibatkan tram sering mogok. Presiden Soekarno pun kemudian menghapus tram Batavia di tahun 1962. Kok rebutan begini? Tenang aja, Pak, tenang. Bang, kalau gini berhenti di sini aja deh. Kita turun di sini aja. Iya, mana mau bensin lagi, turun aja, Bang. Tenang, Bu ya, tenang, Bu ya. Gimana supaya tenang? Moda transportasi ini terkenal tak kalah muncul di sinetron tahun 90-an Sidul Anak Sekolahan. Oplet sudah ada di jalanan ibu kota sejak tahun 1950-an dan di sekitaran tahun 1960 hingga tahun 1970. Oplet menjadi kendaraan umum yang populer di Jakarta, namun seiring berjalannya waktu, oplet dinilai semakin tua dan harus diganti angkutan jenis lain. Gubernur DKI Jakarta Cokro Pranolo kemudian mengeluarkan kebijakan pada tahun 1979 yang membuat oplet pensiun dari jalanan Jakarta dan menggantinya dengan kendaraan yang lebih modern. Pengadaan Metro Mini di tahun 1962 tidak lepas dari ajang Pesta Olahraga Negara-Negara Berkembang atau Ganevo di Jakarta. Saat itu, angkutan di Jakarta masih mengandalkan oplet untuk mengangkut para atlet dari sejumlah negara yang bertanding dalam ajang Ganevo. Presiden Soekarno memerintahkan Wali Kota Jakarta Sumarno menyediakan armada angkutan. Seusai perhelatan Ganevo, Metro Mini yang saat itu disebut bus merah mulai digunakan sebagai angkutan umum. Pada tahun 1976, pemerintah mengambil alih dengan mendirikan PT Metro Mini bersamaan dengan Koperasi Angkutan Jakarta atau Kopaja untuk menaungi 152 orang yang mengoperasikan 313 bus sedang atas instruksi Gubernur Ali Sadikin. Transjakarta adalah sistem transportasi bus rapid transit atau BRT pertama di Asia Tenggara dan Selatan yang beroperasi sejak 15 Januari 2004 di Jakarta. Sistem ini didesain berdasarkan sistem Transmilenio yang sukses di Bogota, Kolombia. Transjakarta dirancang sebagai moda transportasi massal pendukung aktivitas warga ibu kota yang sangat padat. Transjakarta merupakan sistem BRT dengan jalur lintas terpanjang di dunia, panjangnya yaitu 230,9 km, serta memiliki 243 halte transit yang tersebar dalam 13 koridor. Moda transportasi di Jakarta sudah terkenal maju dan saling terintegrasi satu sama lain. Mulai dari bus Transjakarta, MRT, hingga LRT yang setiap harinya semakin berbedah dan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Tapi anak Jakarta tahu tidak, jika ada salah satu layanan transportasi umum di Jakarta yang disediakan kepada masyarakat secara cuma-cuma atau gratis? Jaklingko. Jak berarti Jakarta, sedangkan Lingko memiliki arti jejaring atau integrasi. Nama ini dipilih karena mencerminkan sistem transportasi di Jakarta yang mulai terintegrasi. Angkutan kota ini dilengkapi dengan penyejuk udara atau AC, dan pada awal peluncurannya, transportasi umum massal ini tidak dikenakan biaya alias gratis. Komuter Line adalah layanan kereta rel listrik komuter yang dioperasikan oleh PT Kereta Komuter Indonesia. KRL telah beroperasi di wilayah Jakarta sejak tahun 1925
Hingga kini rute komuter berada di wilayah Jabodetabek. Perjalanan KRL cukup panjang dan berliku. Dahulu KRL dihadirkan di Hindia Belanda sejak 1925 untuk memperingati 50 tahun Staatspoorwegen beroperasi di Jawa. Semenjak 1960-an, transportasi listrik di Jakarta berada pada titik nadirnya karena dicap sebagai penyebab kemacetan. Memasuki era 1970-an, KRL kemudian mengalami regenerasi dengan hadirnya KRL Reostatik yang diimpor dari Jepang. Komuter Lain Jabodetabek memiliki 6 jalur dan 13 relasi yang melayani seluruh wilayah Jabodetabek. Lalu, apa bedanya ya dengan MRT dan LRT yang baru-baru ini hadir di Jakarta? Kalau dibandingkan, jelas dari kecepatannya, jumlah gerbongnya, muatannya, sampai dengan lintasannya mereka semua berbeda-beda. Kalau MRT bisa lebih banyak mengangkut penumpang dan rutenya lebih banyak di pusat kota. Berbeda dengan LRT yang lebih ramping, tapi jalur operasionalnya lebih luas dari MRT. Sedangkan KRL karena memang sudah ada sejak lama, sehingga bisa menjangkau lebih banyak penumpang dan rutenya bahkan sampai luar kota Jakarta. Tapi yang paling keren dari itu semua anak Jakarta, lewat MRT akhirnya negara kita punya kereta yang lintasannya itu sampai bawah tanah seperti di luar negeri. Ini baru permulaan ya anak Jakarta, kedepannya akan ada 231 km jalur yang menyebar ke segala penjuru Jakarta. Jadi biar macet tidak semakin menjadi-jadi, anak Jakarta cukup parkir saja kendaraan pribadi kalian di garasi dan mulai pergi menggunakan transportasi umum.